Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala mawalah. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, aqsiru zikra hazimil lazzat yakni al-maut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Barisan guru-guru, para alim ulama, cerdik pandai dan umara yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, orang-orang tuaku, abang dan kakak, kalau ada barisan adik-adik, barisan anak-anak, seluruh jamaah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tentu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus tentu orang-orang tua di badan kemakmuran masjid kita, hormat dan terima kasih saya atas waktu yang ada, amanah yang diberikan kepada saya pagi ini dapat bersua dengan orang-orang tua, Bapak Ibu, seluruh jamaah dalam rangka mengisi kajian subuh kita pada pagi ini. Tentu lebih awal saya berucap kata mudah-mudahan kajian-kajian yang disampaikan, kalaupun kajian-kajian yang sudah kita pahami dan mungkin sudah kita amalkan, itu mudah-mudahan dengan ungkapan lancar tadi katanya karena diulang pasal jalan karena ditempuh, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan termasuk kita ini adalah orang-orang yang ahli ilmu. Orang yang ahli ilmu, kata Imam Al-Ghazali, dia selalu semangat, selalu sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kalaupun itu ustadznya, gajinya itu juga tetap semangat dia. Nah, itu tandanya ilmu. Tapi kalau ada orang yang belajar, itunya ustadznya, nggak semangat aku adanya. Itunya gajinya sudah tahu saya ini, mengaku dia terus. Nah, jadi itu bukan ahli ilmu yang seperti itu, tapi ahli ilmu yang jelas setiap ilmu yang disampaikan dia tetap semangat, saya yakin itu. Sebab itu mohon maaf saya orang tuaku yang muliakan Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan waktu yang singkat dan berharga ini. Anak sebelas sudah masuk nanti waktu Isra, jadi nggak lama-lama kita. Ya mudah-mudahan sekali lagi kiranya Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi dan berkahi taklim kita ini. Terima kasih. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari senantiasa kita perbanyak nafas salawat dan salam dalam kehidupan kita. Insya Allah kita istiqomah mengimani kerasulan Nabi kita, dimudahkan kita memahami sunnah-sunnahnya, mengamalkannya, dan kalau bisa dalam hidup kita bisa berziarah ke pusarannya. Insya Allah baik menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Di akhirat kelak kiranya kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Terima kasih atas waktu yang ada orang-orang tua jamaah yang dimuliakan Allah untuk mengisi kajian kita pada kesempatan subuh yang mulia ini. Saya beri judul Al-Maut atau kematian, sesuatu yang dibenci sebagian orang, tapi ada juga yang merindukannya. Ada sih Bapak Ibu yang merindukan kematian itu. Ada benci ya kematian itu. Kalau Yahya Waloni apa katanya? Kapan lagi Tuhan kau matikan aku katanya kan? Nah, ya Waloni. Alhamdulillah belum setahun dari panggil Allah dia. Hanya bilang gitu. Orang tuaku jamaah yang dimuliakan Allah, apa kata Bapak Ibu? Sehat semua Bapak Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Jasmaninya sehat Bu? Rohaninya, kantongnya juga ya. Tiga kesehatan harus kita jaga ya, harus seimbang. Tiga kesehatan yang kita jaga.
ini saya rasa ada yang demam juga, ini ada yang panas badannya ini, tapi rohaninya sehat, tetap meninggalkan rumahnya, tempat tidurnya, datang ke masjid ini karena ada di sini rahmat yang besar. Ini membuktikan kita jalan mudah-mudahan orang masjid. Ya, Rasulullah sangat memuji orang-orang yang memakmurkan masjid, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis dikatakan bahwa orang-orang yang lazim ke masjid itu adalah bukti benar imannya. Bahkan ketika kematiannya datang, kalau ditanya, "Ayyuhal jamaah, kaifa tashhaduna ala hadhil janazah?" Bagaimana kesaksian kalian terhadap jenazah ini? Jawab kata Rasul, "Fashhadu lahu bil iman." Kamu saksikan dia adalah orang-orang yang benar beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytumur rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman." Hadis dari Imam Ahmad. Rasul mengatakan, kalau kamu lihat seseorang itu dalam hidupnya lazim ke masjid, melazimkan diri ke masjid, maka kata Rasul, fashhadu lahu, kamu saksikanlah untuknya dengan bil iman, dengan keimanan yang sempurna. Syekh Al-Azizi rahimahullahu taala mengomentari yang dimaksud dengan melazimkan masjid ini, apa yang dimaksud melazimkan diri ke masjid itu. Beliau mengatakan, wal muradu bi iqtiyadi lil masajid, adapun yang dimaksud melazimkan diri ke masjid itu adalah ayyakuna qalbuhu mu'allaqan biha munzu yahrudu minha ila yaquda ilaiha. Jadi yang dimaksud kata beliau melazimkan masjid itu adalah bahwa hatinya begitu dia munzu yahruju, begitu dia sejak keluar dari masjid ini nanti subuh ini, hatinya tetap tergantung ke masjid hatta yaquda ilaiha, sehingga balik datang dia ke masjid ini. Jadi nggak pernah hatinya putus dengan masjid. Begitu dia sejak keluar dari pintu masjid ini, hatinya terpaparnya ada keinginannya untuk datang lagi ke masjid ini. Kemudian beliau bilang jelaskan, wa laisa maknahu dawamul qu'udi fiha, dan bukanlah yang dimaksud melazimkan masjid itu duduk dia seharian di masjid. Jadi nggak perlu kita lama-lama di masjid ini, Bapak ya. Yang penting datang subuh, datang kita ke masjid, mohon maaf Bapak Ibu. Siap subuh pulang, datang zuhur, datang lagi, siap zuhur pulang. Begitu kata beliau. Bukan berarti kita selama-lama dari masjid ini mendawamkan, melanggengkan, bukan itu maksudnya. Tapi hatinya terganggu. Bahkan mudah-mudahan dengan hati yang seperti itu, salah satu 7 manusia di akhirat nanti, dari 7 manusia di akhirat yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Para jamaah yang dimuliakan Allah, berbicara kita tentang al-maut, ada beberapa hal yang harus kita atau kita sikapi, kita pahami. Pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa mengingat kematian itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan, dan bahkan Rasulullah memuji orang-orang yang banyak mengingat kematian. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqsiru dzikra hadhil lazzat yakni al-maut. Banyaklah kamu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan dalam hidup ini, yaitu kematian. Jadi pertama, orang mohon izin bahwa mengingat kematian itu adalah hal yang sangat baik di dalam ajaran agama kita. Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah? Karena menurut Al-Daqqa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man aksar dzikral maut, siapa yang banyak mengingat kematian, kata beliau, ukrima bisalasah, akan dimuliakan dia dengan 3 hal. Jadi tandanya orang yang banyak mengingat kematian ada 3. Kata beliau, pertama adalah takdir
bertaubat. Senantiasa dia bertaubat. Jadi kalau dia ingat mati, pasti dia selalu berusaha untuk bertaubat akan salah dan dosa. Kepada Allah dia minta ampun, pada manusia dia minta maaf. Jadi bohong orang yang mengatakan dia ingat mati tapi tidak mau bertaubat. Jadi yang pertama, kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang banyak mengingat kematian. Jadi tandanya dia senantiasa mentaubati kesalahan. Kenapa dia mentaubati kesalahannya? Pertama, alasannya bahwa dia merasa punya kesalahan. Karena setiap manusia tidak lepas dari kesalahan. Kullu bani Adam atau wa inna khairal qa'ilina tawwabun. Setiap anak Adam ini pasti punya kesalahan. Sebaik-baik mereka yang bersalah itu mau mengakui kesalahannya. Jadi kalau tidak mau mengakui kesalahannya sama dengan iblis.